Selamat pagi, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Beberapa saat lagi acara akan segera kita mulai. Kami sampaikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan dengan tetap mematuhi standar protokol kesehatan yang berlaku sesuai anjuran dari pemerintah dan WHO. Kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Terima kasih. Hadirin sekalian, pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung dalam acara Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2021. Perkenankan saya Maria Olga Gabriela bersama rekan saya Fatkiatul Amalia akan memimpin acara hari ini. Terlebih dahulu kami ingin menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu para tamu undangan yang telah bergabung bersama kami. Yang terhormat, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Heru Pambudi. Yang terhormat, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Hadianto. Yang kami hormati, Sekretaris Direktorat Jenderal dan para pejabat tinggi Pratama di lingkup Kementerian Keuangan. Yang kami hormati, Mitra Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Yang kami hormati, para pejabat administrator kantor pusat dan kantor vertikal di lingkup Ditjen Perbendaharaan. Serta para tamu undangan yang berbahagia yang mengikuti acara ini secara virtual, baik melalui Zoom Meeting maupun kanal YouTube DJPB Kemenq RI. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa secara virtual dalam salah satu momen sejarah Ditjen Perbendaharaan, yakni pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2021. Dan selanjutnya, berharap kelancaran dan keberkahan yang dicurahkan Tuhan Yang Maha Esa bagi kita semua, dan berharap kesehatan dan juga pemulihan bagi bangsa Indonesia. Marilah kita berdoa sejenak. Doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Yanuar Imbiono. Kepada Bapak Imbi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran serta konsistensi dalam setiap diri kita, khususnya dalam pencanangan zona integritas ini, baik hari ini maupun di masa yang akan datang. Izinkan kami membacakan doa secara Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, mohon perkenannya untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Segala puji bagimu Allah, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik.
Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji, sebagaimana bagi kemuliaan wajah-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berkumpul dalam rangka pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perkenankan kami, ya Allah, mengaturkan kehadirat-Mu, rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala rahmat dan karunia yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, tanpa ada musuh, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya zat yang dapat membimbing kami dalam memantapkan tugas-tugas yang kami emban sebagai nilai ibadah di hadapan-Mu. Ya Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu, tiada yang mudah tanpa kemudahan dari-Mu, dan Engkau jadikan kesulitan itu menjadi mudah jika Engkau yang menghendaki. Ya Allah yang Maha Penyayang, dengan kasih sayang yang tak terbilang, jadikanlah kami insan yang berkualitas dalam intelektual dan spiritual, serta jauhkanlah kami dari sifat lalai, sifat malas dan lupa untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kami kepada bangsa, sesama manusia, dan kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Menawan tanpa ada lawan, limpahkanlah kepada kami selalu kesehatan, kekuatan, dan lindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang dibebankan di pundak-pundak kami selaku khalifah-Mu di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yanuar Imbiono yang telah memimpin doa dalam acara hari ini. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai wujud rasa cinta dan kebanggaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah bersama kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu yang berbahagia,
Kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas ini diselenggarakan sebagai pelaksanaan mini akselerasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan kantor pusat Ditjen Perbendaharaan tahun 2021. Membuka rangkaian acara kita pada pagi hari ini, bersama akan kita simak sambutan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan selaku perwakilan dari keempat pimpinan unit kerja dalam mempersiapkan pembangunan zona integritas. Kepada Bapak Saiful Islam, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Heru Pambudi. Yang terhormat Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Hadianto. Yang kami hormati para tamu undangan, perwakilan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta stakeholders kami lainnya yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, para Direktur Lingkup Ditjen Perbendaharaan dan dan para Kepala Kanwil Lingkup Ditjen Perbendaharaan serta para Kepala KPPN di seluruh Indonesia dan seluruh pejabat dan pegawai yang hadir dan menyaksikan acara secara online. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat dalam kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Dirjen Perbendaharaan, dan seluruh hadirin yang berbahagia, korupsi merupakan musuh kita bersama dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Korupsi selalu menjadi penghalang dalam setiap langkah maju yang ingin kita capai. Saat perjuangan merebut kemerdekaan, saat awal kemerdekaan, dan bahkan sampai dengan sekarang ini, di era reformasi sudah berjalan kurang lebih 23 tahun, korupsi selalu menjadi penyakit yang selalu mengganggu dan merongrong usaha dalam pembangunan. Menyadari dampak besar korupsi di sektor publik dan menjaga marwah layanan publik pemerintah, komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Kementerian Keuangan dalam pemberantasan korupsi dan pelayanan publik telah dibudayakan dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan yang terdiri dari nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Secara khusus, pemberantasan korupsi diterjemahkan dalam nilai integritas yang menjadi nilai pertama dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan. Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang diluncurkan secara resmi pada tanggal 29 bulan Juli tahun 2011 telah menjadi jiwa dan nilai prinsip perilaku dan kinerja bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan dan implementasi dari nilai-nilai Kementerian Keuangan yang selalu dibangun dan dibudayakan dengan baik kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan tentunya sudah searah dan sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang selanjutnya diatur dalam Permenpan dan RB nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan yang terhormat, dan seluruh para hadirin sekalian, predikat
Zona Integritas atau ZI menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Keberhasilan pembangunan zona integritas tentunya akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian kinerja dan outcomes dari kementerian negara atau lembaga, selain juga meningkatkan kepercayaan publik kepada kementerian negara atau lembaga. Menyadari arti penting pemberantasan korupsi, kinerja pelayanan publik dan komitmen dalam zona integritas, maka Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara bersama-sama akan menyampaikan komitmen melawan korupsi dan membangun kinerja layanan publik terbaik melalui pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Mewakili keempat direktorat dalam pembuka kali ini, sebelum proses pencanangan pembangunan zona integritas, perkenankan kami untuk menyampaikan secara singkat sekilas mengenai keempat direktorat tersebut. Pertama, Direktorat Pelaksanaan Anggaran dipimpin oleh Bapak Tri Budianto mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pelaksanaan anggaran. Beberapa inovasi dan pengembangan tugas oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran antara lain peningkatan kualitas belanja APBN melalui penyusunan kebijakan dan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Kemudian simplifikasi dan modernisasi mekanisme pelaksanaan anggaran melalui implementasi kartu kredit pemerintah serta penetapan maksimum pencairan penerimaan negara bukan pajak secara elektronik. Kedua, Direktorat Sistem Perbendaharaan dipimpin oleh Bapak Agung Yulianta mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan. Beberapa inovasi dan pengembangan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan antara lain percepatan dan penyederhanaan pembayaran kewajiban pemerintah melalui platform pembayaran pemerintah. Yang ketiga, Direktorat Sistem Manajemen Investasi dipimpin oleh Bapak Ludiro mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi. Beberapa inovasi dan pengembangan tugas oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi antara lain, pertama, pengalihan penatausahaan penerusan pinjaman dari Bank Penata Usaha ke KPPN khusus investasi. Kedua, pembentukan sistem informasi kredit program. Ketiga, pengembangan sistem informasi kredit program untuk pembiayaan UMI serta digitalisasi pembiayaan ultramikro dan implementasi investasi pemerintah secara bertahap. Yang keempat, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan dipimpin oleh saya saat ini, Saiful Islam, mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan. Beberapa inovasi dan pengembangan tugas oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan antara lain, pertama, pembangunan IFMIS atau Integrated Financial Management Information System dalam tata kelola keuangan negara melalui SPAN dan Sakti. Kemudian juga pembentukan HDJPP sebagai satu kanal untuk memberikan layanan kepada para pengguna layanan melalui kanal email, telepon, kemudian sosial media. Dan khusus tahun 2020, The Best Contact Center Indonesia
memberikan penghargaan kepada tim HDJPB. Selain itu juga perolehan medali emas pada lomba Top Ranking Performance Award 2020 tingkat Asia Pasifik. Bapak Sekjen, Bapak Dirjen yang terhormat, dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berbicara korupsi tentu tidak akan pernah ada habisnya. Memberantas korupsi tentu memerlukan energi yang tidak boleh pernah habis. Dan yang diperlukan saat ini adalah memulai komitmen untuk memberantas korupsi secara habis-habisan. Dan melalui pertemuan pada pagi hari ini, mewakili keempat direktorat, kami disaksikan dengan saksi dari seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Dengan ini berkomitmen dan mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Sistem Perbendaraan, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaraan, Direktorat Jenderal Perbendaraan. Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful Islam atas sambutannya yang mengingatkan kita akan bahayanya tindak korupsi dan semakin menguatkan komitmen Ditjen Perbendaraan membangun zona integritas. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kegiatan pencanangan ini tentu saja bukan hanya sekedar momen seremonial, namun juga sebagai perwujudan komitmen Ditjen Perbendaharaan dalam rangka menjaga integritas serta meningkatkan pelayanan kepada mitra kerja. Sebelum kita menuju puncak acara, marilah kita saksikan bersama sekilas profil keempat unit kerja lingkup kantor pusat Ditjen Perbendaharaan. Selamat menyaksikan. Direktorat Pelaksanaan Anggaran adalah unit eselon 2 Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pelaksanaan anggaran. Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Pelaksanaan Anggaran mengemban misi mewujudkan visi Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dengan menjadi pengawal terwujudnya kinerja pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel, dan modern. Didukung oleh 97 penggawa-pengawal APBN yang handal, Direktorat Pelaksanaan Anggaran melaksanakan tugas dan memberikan layanan terbaik kepada seluruh stakeholder, baik internal maupun eksternal yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam memberikan layanan dan mewujudkan kebijakan pelaksanaan anggaran yang efektif dan akuntabel selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Seluruh jajaran Direktorat Pelaksanaan Anggaran siap dan berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi yang bebas dari korupsi. Kebulatan tekad dalam membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi yang bebas dari korupsi ini diwujudkan dengan berbagai upaya peningkatan kualitas layanan melalui inovasi dan perbaikan terus-menerus guna menjawab tantangan dan perubahan zaman. Berbagai inovasi pelayanan yang dapat diakses secara online memberikan kemudahan bagi para stakeholder untuk mendapatkan layanan dari manapun dan kapanpun secara transparan dan akuntabel.
itu, upaya peningkatan kualitas SDM baik dari segi kompetensi maupun penguatan integritas juga menjadi prioritas kami dalam mewujudkan insan perbendaraan yang siap menjadi agen perubahan dalam reformasi birokrasi melalui berbagai kegiatan yang dibalut secara modern dan up-to-date. Dalam memberikan layanan, Direktorat Pelaksanaan Anggaran senantiasa mengedepankan integritas dan profesionalisme. Sebagai mitra, kami mengucapkan terima kasih atas layanan dan kerjasama yang selama ini telah terbangun dengan baik. Kami, Ombudsman Republik Indonesia, mendukung Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. WBK pasti. Kami siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. WBK pasti. Direktorat Sistem Manajemen Investasi atau Direktorat SMI merupakan unit eselon 2 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai pengemban special mission dari perbendaharaan negara yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi. Dipandu dengan visi menjadi pengelola investasi pemerintah yang profesional, prudent, dan akuntabel, Direktorat SMI senantiasa meningkatkan kinerja, mengutamakan kualitas layanan, dan menciptakan nilai tambah pada lini tugas yang menjadi misi Direktorat SMI. Direktorat SMI melaksanakan pengembangan pengelolaan investasi dan penerusan pinjaman hadir dengan sistem manajemen investasi didasari dengan integritas dan profesionalisme. Kami mengapresiasi inovasi-inovasi yang dilakukan dan mendukung akselerasi zona integritas dalam Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Direktorat Sistem Manajemen Investasi berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang prudent dengan didasari budaya integritas dan profesionalitas.
Direktorat Sistem Perbendaraan merupakan salah satu unit eselon 2 pada Direktorat Jenderal Perbendaraan Kementerian Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Sistem Perbendaraan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan. Direktorat Sistem Perbendaraan memiliki fungsi, yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan inisiatif strategis transformasi kelembagaan, sinkronisasi kerjasama kelembagaan, penyiapan perumusan dan pengembangan kebijakan di bidang sistem perbendaharaan, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum di bidang perbendaharaan, standarisasi jabatan profesi bidang perbendaharaan, dan penyelenggaraan pengelolaan jaminan sosial dan pengelolaan perhitungan pihak ketiga. Untuk mendukung misi Ditjen Perbendaraan, Direktorat Sistem Perbendaraan memiliki visi menjadi pengelola sistem perbendaharaan yang andal, profesional, dan modern. Dalam mendukung visi dan misi Ditjen Perbendaraan, Direktorat Sistem Perbendaraan berkomitmen mengawal perumusan kebijakan dan regulasi melalui penyusunan kajian dan penyempurnaan proses bisnis perbendaraan. Direktorat Sistem Perbendaraan juga memberikan layanan melalui penyelenggaraan pembayaran program jaminan sosial yang handal, profesional, dan akuntabel. Untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola perbendaharaan, Direktorat Sistem Perbendaharaan melaksanakan standarisasi kompetensi dan pengembangan profesi. Untuk mewujudkan visi Ditjen Perbendaharaan menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia, Direktorat Sistem Perbendaharaan menjalin kerjasama kelembagaan dengan otoritas lembaga-lembaga internasional. Untuk meningkatkan layanan dan memberikan kemudahan kepada stakeholders, Direktorat Sistem Perbendaharaan menginisiasi beberapa inovasi berbasis IT, yaitu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sertifikasi Bendahara atau SIMSERBA, Sistem Informasi Manajemen Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM atau SIMAS-Paten, Elektronik Jabatan Fungsional atau IJAFUNG, Sistem Informasi Pengelola Pensiun atau SIPP. Direktorat Sistem Perbendaharaan juga memastikan agar seluruh inisiatif strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menginisiasi Quick Wins Ditjen Perbendaharaan sejak tahun 2015. Kami dari PT Taspen sangat mendukung pencanangan zona integritas menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Direktorat Sistem Perbendaharaan. Dengan layanan yang baik, mudah, dan akurat, DSP telah menunjukkan peranannya yang luar biasa di dalam jasa pembayaran kepada para pensiun. Terima kasih kepada DSP yang selama ini telah memberikan dukungan. Semoga layanan DSP ke depan tetap terjaga secara handal, akurat, dan tepat waktu. Layanan DSP handal, tanpa biaya, 0 rupiah. WBK, WBBM, DSP bisa. Direktorat Sistem Perbendaharaan meraih top 99 pelayanan publik tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Direktorat Sistem Perbendaharaan juga memperoleh predikat Sinta 2 yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti untuk Jurnal Indonesian Treasury Review atau ITREV. Sampai dengan saat ini, Direktorat Sistem Perbendaharaan telah berhasil melakukan sertifikasi kepada pejabat pengelola perbendaharaan di lingkup 84 kementerian negara dan lembaga di seluruh wilayah Indonesia. Direktorat Sistem Perbendaharaan siap mendukung dan melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Menjadi komitmen kami untuk selalu meningkatkan pelayanan yang adil, profesional, akuntabel, dan handal, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Dengan semangat sinergi, energi, inovasi yang makin handal, mari
kita menjaga integritas dan profesionalisme serta meningkatkan sinergi untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan menuju kesempurnaan dalam melayani. Ditjen Perbendaharaan handal. Direktorat Sistem Perbendaharaan bisa. DSP, WBK, WBBM bisa. Ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan atau SITP merupakan salah satu unit eselon 2 pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Direktorat SITP mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan seperti norma, standar, prosedur tata kelola TIK, melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan teknologi, serta pembinaan jabatan fungsional Pranata Komputer di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Salah satu layanan utama Direktorat SITP adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN. Sistem ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada pertengahan tahun 2015 sebagai terobosan memperoleh data realisasi APBN secara close to real time, sehingga memudahkan penyusunan kebijakan strategis fiskal. Selain itu, layanan Direktorat SITP yang tak kalah penting adalah Sistem Online Monitoring SPAN atau OMSPAN. OMSPAN telah menjadi referensi utama informasi keuangan negara yang digunakan oleh seluruh satuan kerja hingga di tingkat Sekretariat Presiden. Saat ini, Direktorat SITP telah menyediakan berbagai inovasi layanan dalam rangka mewujudkan digitalisasi pengelolaan keuangan negara. Di antaranya, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau SAKTI, Sistem High DJPB sebagai helpdesk terpadu terhadap pengguna layanan DJPB. Hai DJPB, selamat pagi. Dengan Lala bisa dibantu? Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga atau MPN G3, Digital Treasury, Simplifikasi Pengelolaan Rekening Pemerintah, Aplikasi Gaji Berbasis Web, Digitalisasi Modul PNBP, Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI, hingga rancangan Treasury Big Data. Dengan jiwa integritas dan profesionalisme, seluruh pegawai Direktorat SITP berkomitmen untuk mengawal terwujudnya digitalisasi pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara akurat, transparan, dan akuntabel. Demi terwujudnya visi Ditjen Perbendaharaan menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia. Proses bisnis yang dilakukan sesuai dengan IT Blueprint Direktorat Jenderal Perbendaharaan diwujudkan dengan sederet inovasi yang dihasilkan oleh Direktorat SITP yang terbukti memberikan keberhasilan Indonesia melalui Kementerian Keuangan, CQ, Ditjen Perbendaharaan dalam membangun modernisasi pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan sesuai konsep Integrity Financial Management Information System atau FMIS. Sebagai stakeholder Direktorat SITP, Bagian Keuangan Norenco Sekjen Kemhan menyampaikan terima kasih atas pelayanan prima yang selalu diberikan oleh Direktorat SITP atas produk-produk layanan digitalnya. Saat ini, kami sedang memulai penggunaan aplikasi Sakti guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. Atas layanan prima, bersih, dan profesional yang diberikan oleh Direktorat SITP, kami segenap jajaran Bagian Keuangan Norenco Sekjen Kemhan mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada Direktorat SITP. Salam integritas, salam bela negara. Implementasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi bukanlah hal baru bagi kami.
Jiwa anti korupsi berdedikasi melayani dengan sepenuh hati sudah menjadi lifestyle kerja kami. Dari kami, transformasi teknologi dan informasi untuk pengelolaan keuangan negara yang bersih dan berprestasi. Direktorat SITP, let's continue the journey to make IT better. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah profil singkat dari keempat unit kerja di lingkup kantor pusat Ditjen Perbendaharaan yang siap melakukan pencanangan penguatan pembangunan zona integritas. Acara selanjutnya akan kita ikuti bersama prosesi pencanangan penguatan pembangunan zona integritas pada 4 unit kerja di lingkup kantor pusat Ditjen Perbendaharaan yang akan dilakukan dengan penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Namun, sebelum acara penandatanganan dimulai, kami panggilkan para direktur pimpinan keempat unit kerja yang akan melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2021 kali ini. Yang pertama, Bapak Tri Budianto selaku Direktur Sistem Pelaksanaan Anggaran. Yang kedua, Bapak Ludiro selaku Direktur Sistem Manajemen Investasi. Yang ketiga, Bapak Agung Yulianta selaku Direktur Sistem Perbendaharaan. Dan yang terakhir, Bapak Saiful Islam selaku Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Kepada para direktur, kami persilahkan. Hadirin sekalian, inilah keempat direktur unit kerja lingkup kantor pusat Ditjen Perbendaharaan yang akan mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2021. Baik, mohon izin Bapak Direktur. Proses penandatanganan pertama kali akan dimulai oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran yang akan disaksikan oleh Mitra Kerja Direktorat Pelaksanaan Anggaran, yaitu Kepala Pusat Keuangan Kepolisian Republik Indonesia atau yang mewakili Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia, dan Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada Bapak Tri Budianto, kami silakan. Direktorat Pelaksanaan Anggaran, WBK, pasti. Baik, terima kasih Bapak Tri Budianto beserta para saksi yang telah menyaksikan penandatanganan piagam pencanangan zona integritas pada unit Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Penandatanganan selanjutnya oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi yang disaksikan oleh Mitra Kerja Direktorat SMI, yaitu Direktur Operasional dan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah, dan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Perusahaan Listrik Negara. Kepada Bapak Ludiro, kami persilahkan. SMI, BPK, siap. Terima kasih kepada Bapak Ludiro beserta Mitra Kerja Direktorat SMI sebagai saksinya. Selanjutnya adalah penandatanganan oleh Direktur Sistem Perbendaharaan yang akan disaksikan oleh Mitra Kerja Direktorat Sistem Perbendaharaan, yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Taspen, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Asabri, Direktur Pengawasan,
Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, serta Direktur Pengembangan Bisnis PT Asuransi Jasa Indonesia. Kepada Bapak Agung Yulianta, kami silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Agung Yulianta beserta Mitra Kerja Direktorat Sistem Perbendaharaan. Dan yang terakhir adalah penandatanganan pada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan oleh Bapak Direktur Saiful Islam yang disaksikan oleh Mitra Kerja Direktorat SITP, yaitu Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Managing Director Oracle Indonesia. Kepada Bapak Saiful Islam, kami persilahkan. Direktorat SITP, WBK, yes. Terima kasih kepada Bapak Saiful Islam beserta Mitra Kerja Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan memasuki prosesi penandatanganan Piagam Komitmen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi oleh para pimpinan keempat unit kerja dengan pimpinan tertinggi Ditjen Perbendaharaan. Kepada Bapak Hadianto, apakah sudah bergabung bersama kami, Bapak? Ya. Oke, selamat pagi Bapak Dirjen. Apa kabarnya hari ini, Pak? Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah, baik Pak. Oke, baik Bapak Dirjen, sebentar lagi kita akan memasuki prosesi penandatanganan Piagam Komitmen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Baik, kami persilakan kepada para direktur untuk menandatangani piagam secara bergantian. Dimulai dari Direktur Pelaksanaan Anggaran. Kepada Bapak Tri Budianto, disilakan. Baik, terima kasih Bapak Tri. Selanjutnya dilanjutkan oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi. Kepada Bapak Ludiro, kami silakan. Baik, terima kasih Bapak. Yang selanjutnya adalah Direktur Sistem Perbendaharaan. Kepada Bapak Agung Yulianta, kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Agung Yulianta. Dan yang terakhir dilanjutkan oleh Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Kepada Bapak Saiful Islam, disilakan. Baik, terima kasih Bapak. Dan untuk selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk dapat memberikan anotasi dalam piagam pencanangan secara digital. Karena piagam pencanangan ini merupakan bentuk komitmen Ditjen Perbendaharaan dalam membangun zona integritas. Dan tentunya
membuat komitmen Ditjen Perbendaharaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para mitra kerjanya. Baik, sebentar lagi kita akan menyaksikan Bapak dan Ibu sekalian prosesi pencanangan penguatan pembangunan zona integritas yang akan ditandatangani oleh Bapak Hadianto. Kepada Bapak Hadianto, kami silakan untuk menandatangani piagam pencanangan. Terima kasih kepada Bapak Hadianto dan para direktur di lingkup kantor pusat Ditjen Perbendaharaan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dengan demikian keempat unit kerja di lingkup kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, yaitu Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Sistem Perbendaharaan, serta Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan telah secara resmi mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2021. Mohon izin Bapak Dirjen dan para Direktur, selanjutnya adalah sesi foto bersama. Para Direktur kami persilahkan untuk maju ke depan dan mengambil posisi yang telah disediakan. Kita akan foto bersama dengan pose handle. Silahkan untuk mengepalkan tangan kanan dan meletakkan di dada sebelah kiri. Dan meletakkannya di dada sebelah kiri. Baik, Bapak Dirjen mohon ikut melakukan dengan pose handle. Siap. Sudah siap semua? Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kepada para direktur, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Kamu kan sis? Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Kepada Bapak Heru Pambudi, kami silakan. Terima kasih rekan MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kita hormati, kami hormati Pak Dirjen Perbendaharaan, Pak Hadianto. Juga yang kita hormati Bapak-Bapak, Ibu, para tamu undangan, pimpinan yang mewakili Kementerian Lembaga, LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank, serta Ibu Bapak para pimpinan stakeholders lainnya. Juga yang kami hormati rekan-rekan para sekretaris Ditjen, sekretaris badan, kepala biro, inspektur, dan para pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekan-rekan para pimpinan SMV di lingkungan Kementerian Keuangan, ada SMI, PLN, kemudian PIP, dan beberapa yang lain dari kementerian lembaga. Juga yang kami hormati para pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pejabat, hadirin pegawai yang kami banggakan. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Terima kasih atas kesempatannya sehingga saya bisa mengikuti acara ini. Dan acara yang sangat penting yaitu pencanangan zona integritas BBK menuju WBK dan WBM, khususnya untuk yang 4 direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selanjutnya kami juga sampaikan terima kasih juga kepada Ibu Bapak, para pimpinan stakeholders yang juga hadir dan memberikan dukungan serta komitmen dalam rangka mewujudkan zona integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, khususnya lagi untuk 4 unit kerja di perbendaharaan. Ibu Bapak, zona integritas ini, khususnya yang kita canangkan sekarang ini adalah bagian daripada
pembangunan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan dan juga bagian dari reformasi birokrasi Indonesia. Terutama bagaimana kita bisa mewujudkan suatu budaya kerja yang anti korupsi, kemudian berkinerja tinggi, dan yang penting juga bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tentunya hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai yang dianut di Kementerian Keuangan. Dan ini juga saya kira inline dengan apa yang diarahkan oleh pimpinan kita di Kementerian Keuangan, di mana Ibu Menteri meminta kepada seluruh unit di lingkungan kerja Kementerian Keuangan itu semuanya harus menuju zona integritas dan memperoleh predikat WBK dari Kemenpan RB. Ini adalah suatu arahan yang fundamental, sehingga dalam kesempatan yang baik ini kami sampaikan terima kasih karena sudah ada progres-progres khususnya dari 4 direktorat di lingkungan Dirjen Perben. Selanjutnya Ibu Menteri Keuangan juga dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa hakikat pembangunan zona integritas ini harus menjadi living our values seluruh insan Kementerian Keuangan, sehingga kita tidak hanya terjebak kepada bagaimana menuju atau mencapai atau mendapatkan predikat semata secara formil, tapi bagaimana implementasinya harus kita pastikan. Itulah yang terjadi. Dan untuk poin ini, untuk berkaitan dengan value-value ini, kami sangat bangga dan mengapresiasi kinerja yang ditunjukkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ibu Bapak, para hadirin yang kami banggakan, sebagai informasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan-lah yang berkontribusi terbanyak memperoleh predikat BBK dan BBM dari Kemenpan RB. Ini tentunya suatu prestasi yang patut kita banggakan. Jumlahnya adalah 149 unit kerja, dan mudah-mudahan dengan tambahan 4 ini menjadi lebih banyak lagi. Tapi sekali lagi tentunya di samping jumlah, kita juga masih harus mendorong kualitasnya juga harus kita tingkatkan. Karena mempertahankan juga sama sulitnya, atau bahkan mungkin lebih sulit daripada mendapatkan predikat itu sendiri. Untuk itu kita masih harus terus bahu-membahu memastikan bahwa aspek formil predikat maupun aspek substantif kedua-duanya mesti harus kita lakukan secara berdampingan. Dan tentunya ke depan dengan semakin banyaknya zona integritas ini, khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka kita harapkan bisa semakin banyak berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, khususnya dalam rangka mendorong kebijakan-kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti implementasi dari program pemulihan ekonomi nasional, kemudian implementasi dari manajemen investasi, penyaluran DAK fisik dan dana desa, pembiayaan UMI, implementasi platform pembiayaan pemerintah, dan digitalisasi perbendaharaan. Tentunya kita harapkan dengan semakin meningkatnya kualitas daripada kantor-kantor kita, satker-satker kita, tentunya program-program ini bisa diharapkan dapat terwujud dengan maksimal. Dan dengan komitmen menuju Kemenku 1, maka kita harapkan contoh-contoh yang sudah ditunjukkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan bisa juga di-cloning atau diteladani atau dicontoh bagi unit-unit eselon 1 lain di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan tentunya kami di Sekretariat Jenderal siap untuk selalu bersinergi dan mendukung niat baik yang sudah dicanangkan selama ini dan ke depannya.
Ini untuk mewujudkan seperti arahan pimpinan bahwa seluruh unit atau satker di Kementerian Keuangan mesti harus memperoleh predikat WBK sehingga kita bisa menjalankan fungsi kita dengan baik. Terakhir, kami juga sampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan kementerian lembaga, pimpinan daripada SMV, ataupun seluruh pimpinan daripada stakeholders yang telah bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, khususnya di DJ Perben, dan juga khususnya terhadap 4 direktorat ini, atas sinergi yang sudah kita tunjukkan dan kita akan lakukan ke depan. Dengan harapan dan doa tentunya semoga kebersamaan kita bisa menciptakan zona-zona yang berintegritas semakin luas dan semakin baik. Ini untuk bisa mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Demikian dari kami, sekali lagi kami ucapkan selamat dan semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan yang telah berkenan memberikan sambutan dan juga memberikan semangat untuk kita semua dan keempat unit kerja di lingkup kantor pusat Ditjen Perbendaharaan dalam membangun dan mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Sebagai penutup kegiatan pencanangan ini, marilah kita simak bersama pengarahan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK tahun 2021 oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kepada Bapak Hadianto, kami persilahkan. Baik, terima kasih Olga Amalia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Pak Heru Pambudi, para pejabat tamu undangan, DPT Pratama dari lingkup Kementerian Keuangan, perwakilan dari kementerian lembaga, pemerintah daerah, serta stakeholders lainnya yang tanpa mengurangi hormat kami tidak dapat sebutkan satu-satu. Sesditjen Perbendaharaan, para direktur, para kepala kanwil Ditjen Perbendaharaan, para pejabat administrator lingkup Ditjen Perbendaharaan, serta para hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Pertama-tama, tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat bertemu dalam rangka kegiatan pencanangan penguatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK pada 4 unit kerja lingkup kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2021. Kami ingin ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu peserta yang hadir pada kegiatan ini. Kehadiran Bapak Ibu merupakan bukti dukungan yang kuat atas upaya Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mewujudkan zona integritas dan seluruh unit kerjanya. Secara khusus, kami juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Pelaksana Anggaran, Direktorat Sistem Perbendaharaan, serta Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan atas inisiasi dan sinerginya yang luar biasa dalam pencanangan penguatan pembangunan zona integritas menuju WBK tahun 2021 secara bersama-sama. Tentu pencanangan ini merupakan wujud nyata komitmen serta representasi semangat kebersamaan dalam mendukung penguatan integritas sebagai bagian terpenting dalam reformasi birokrasi. Hal ini juga sangat relevan dengan tema kegiatan pada pagi hari ini, yaitu pencanangan zona integritas, pertajam komitmen DJPB dalam mengokohkan reformasi birokrasi. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan Permenpan nomor 10 tahun 2019, tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas bersih
birokrasi bersih dan melayani di lingkup instansi pemerintah, zona integritas adalah predikat yang diberikan pada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat atau komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka mendorong upaya pemberantasan korupsi dengan mengedepankan aspek pencegahan di lingkup DJPB, serta mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Ditjen Perbendaharaan secara aktif terus berpartisipasi dalam menjalankan program reformasi birokrasi, yang salah satunya dengan mengikuti penilaian zona integritas WBK-WBM sejak tahun 2013. DJPB merupakan salah satu unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah menjadi inisiator dalam berbagai program reformasi birokrasi. Dalam reformasi birokrasi sejatinya merupakan tindak lanjut dari reformasi pengelolaan keuangan negara yang ditandai dengan lahirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara. Kemudian dilanjutkan dengan reformasi kelembagaan yang salah satunya adalah berdirinya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. DJPB kemudian melakukan pembenahan internal, antara lain terkait manajemen SDM, bisnis proses, dan peraturan perundangan yang dapat meminimalisir adanya potensi fraud, pengembangan pola kerja berorientasi kepada kinerja, serta pembenahan berbagai layanan perbendaharaan yang berorientasi pada pengguna layanan. Berbagai pembenahan utama telah dilakukan DJPB tersebut, antara lain di bidang pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan pembayaran gaji langsung ke rekening pegawai, pembayaran langsung ke rekening penerima manfaat di luar negeri, simplifikasi belanja bantuan pemerintah pada KL, penggunaan kartu kredit untuk belanja pemerintah, monitoring, evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, serta otomasi pencairan PNBP. Dalam bidang manajemen investasi telah dilaksanakan pengalihan penatausahaan penerusan pinjaman dari Bank Penata Usaha ke KPPN khusus investasi, pembentukan sistem informasi kredit program, pengembangan SIKP untuk pembiayaan UMI, serta digitalisasi pembiayaan UMI, dan implementasi investasi pemerintah secara bertahap. Dalam bidang sistem perbendaharaan telah dilaksanakan sertifikasi bendahara, sistem informasi pengelolaan pensiun, pembentukan sistem informasi jabatan fungsional, serta simplifikasi berbagai peraturan di bidang perbendaharaan. Selain itu, pada sistem informasi dan teknologi telah dilaksanakan implementasi sistem perbendaharaan dan anggaran negara SPAN, serta implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi Sakti secara bertahap, kontak center HDJPB, serta penyusunan IT blueprint DJPB. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tayangan video profil 4 unit kerja yang tadi telah kita sama-sama saksikan merupakan bukti akan komitmen DJPB untuk terus melanjutkan reformasi birokrasi yang dilakukan. Sehingga melalui pembangunan zona integritas pada 4 unit kerja DJPB ini akan semakin memperkokoh berbagai program dan inovasi pada berbagai area perubahan. Komitmen reformasi birokrasi ini tentu tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan predikat WBK, namun juga agar menjadi role model bagi unit kerja lain. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. Pada hakikatnya, pembangunan zona integritas di lingkungan DJPB merupakan cerminan jati diri seluruh insan perbendaharaan dalam menjaga budaya integritas dan budaya melayani dalam menjalankan tugas fungsi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berdasarkan range para DJPB tahun 2020-2024, DJPB memiliki milestone pembangunan zona integritas menuju WBK yang menargetkan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan DJPB dapat memperoleh predikat WBK pada tahun 2022, sebagaimana tadi juga dikutip oleh Pak Sekjen, merupakan arahan pimpinan Menteri Keuangan. Rencana tersebut didasarkan pada capaian DJPB sampai dengan tahun 2020, di mana jumlah unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK sebanyak 149 unit kerja dari 227 unit kerja. Masih terdapat 78 unit kerja di lingkungan DJPB yang belum mendapatkan predikat WBK.
Hasil ini merupakan perolehan tertinggi di lingkungan Kementerian Keuangan. Strategi yang telah dijalankan oleh DJPB antara lain dengan program akselerasi pembangunan zona integritas yang telah digulirkan sejak tahun 2017 sebagai tindak lanjut arahan Menteri Keuangan. Strategi tersebut terbukti efektif untuk meningkatkan kesiapan unit kerja di lingkungan DJPB dalam jumlah yang signifikan, mengikuti pembangunan dan penilaian zona integritas menuju WBK oleh tim penilai nasional Kemenpan RB. Pada tahun 2021, kami menargetkan sekitar 42 unit kerja yang akan mendapatkan predikat WBK dari tim penilai nasional. Dengan komitmen yang didukung oleh kerja keras, soliditas dari segenap insan perbendaharaan, dan tentunya berkat doa kita, kami optimis dapat meraih target tersebut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pencanangan pembangunan zona integritas WBK ini bukanlah tahap akhir dalam melakukan penataan dan peningkatan kualitas pelayanan dan integritas. Namun justru hal ini merupakan entry point proses pembangunan zona integritas secara berkelanjutan. Langkah strategis dalam implementasi kerangka penguatan integritas DJPB, keempat unit yang saat ini melaksanakan pencanangan, kami harapkan untuk dapat memperkuat komitmen dan soliditas internal unit, 2. Meningkatkan kualitas layanan dalam memenuhi harapan stakeholders mitra kerja, menciptakan berbagai terobosan inovasi berkelanjutan yang bermanfaat bagi stakeholders dan peningkatan kinerja unit kerja, dan pimpinan unit agar senantiasa menjadi role model dan selalu menjaga integritas di lingkungan unit kerja. Dan tentu saja meningkatkan kualitas komunikasi dengan seluruh stakeholders tentang bagaimana capaian yang telah dihasilkan oleh unit kerja tersebut. Pada kesempatan ini, saya juga mengajak para pejabat dan pegawai pada unit yang melaksanakan pencanangan zona integritas pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Sistem Perbendaharaan, serta Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, agar tidak memaknai pembangunan zona integritas ini sebagai sebuah beban, melainkan merupakan kesempatan bagi kita semua untuk dapat semakin memperbaiki diri, guna memberikan layanan yang terbaik dan paripurna pada seluruh mitra kerja kita. Bapak Ibu sekalian, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Tentu kami berharap kita tetap semangat dan tidak pernah lelah untuk teman-teman insan perbendaharaan mencintai DJPB, Kementerian Keuangan, dan Indonesia, yang diwujudkan dengan kontribusi nyata kita dalam penguatan pembangunan zona integritas menuju WBK. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memudahkan dan meridhoi langkah-langkah kita, serta mencatat berbagai upaya ini, upaya yang kita lakukan, upaya yang Bapak Ibu concern menjadi pahala yang besar di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen yang telah berkenan memberikan pengarahan. Mohon izin Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Dirjen Perbendaharaan, dan para direktur, kita akan kembali melaksanakan sesi foto bersama dengan para tamu undangan. Kami persilakan para direktur untuk kembali naik ke atas panggung. Bapak Ibu tamu undangan, kami persilakan juga untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena sebentar lagi kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, sekali lagi kami informasikan kepada para tamu undangan untuk segera mengaktifkan kamera Zoom-nya karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sesi foto bersama
dengan Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Dirjen Perbendaharaan, dan para direktur kita. Baik, kita tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Kita mau lihat nih wajah-wajah gantengnya dan cantiknya Bapak dan Ibu di pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Kita tunggu sebentar lagi ya Mbak Lia ya. Kita kan mau lihat nih ya Mbak Lia ya, wajah-wajah ganteng Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada yang lagi benahin jilbabnya. Betul, ada yang benahi kerahnya gitu kan. Kita tunggu sebentar lagi ya Mbak. Siap, oke. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya karena sebentar lagi kita akan foto bersama. Jangan lupa juga Bapak dan Ibu segera mempersiapkan ya pose terbaiknya, gitu kan? Bebas gaya apa saja, pose apa saja. Berikan senyum terbaik Bapak dan Ibu. Kita bersiap-siap untuk memulai foto bersama ini. Oke, baik Bapak dan Ibu, silakan mempersiapkan pose terbaiknya. Sudah siap semua Bapak Direktur, mohon izin Bapak Sekretaris Jenderal dan Bapak Dirjen Perbendaharaan. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin ya Mbak Lia ya. Iya. Pose bersamanya, senyum terindahnya keluarkan gitu kan ya. Oke, sudah siap semua? Kita hitung kembali bersama. 1, 2, 3. Baik, cukup panitia? Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu para tamu undangan. Mohon izin untuk Bapak Direktur untuk tetap berdiri bersama kami di atas panggung. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah sudah kita di akhir acara pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2021 ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga momen ini menjadi wujud nyata komitmen Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mewujudkan integritas dari pelayanan bebas dari korupsi. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan ini. Dan izinkan saya menutup acara ini dengan sebuah pantun. DJPB mengabdi hingga tapal batas. Cakep. Berkomitmen tinggi untuk Indonesia. Cakep. Insan perbendaharaan memang berintegritas agar rakyat Indonesia damai sejahtera. Akhir kata, saya Marioga Gabriela bersama rekan saya Fatkatul Amalia pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.